Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Puji Tuhan baik, Ibu. Oke, Baik, syukur Ibu. kalau Ibu. adik-adik di sini sudah makan kok? Sudah Ibu. sarapan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Maaf ya, sebelumnya Ibu meminta maaf karena kita tidak bisa melakukan pertemuan secara offline. Kita harus melakukan pertemuan di ruangan virtual ini karena sekarang itu COVID itu sudah semakin meningkat. Jadi untuk mengantisipasi itu kita mungkin melakukan segala kegiatan itu lewat online saja. Baik adik-adik, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Mungkin saya, Bu. Baik, silahkan, Nak. Oke, baik teman-teman dan Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita, izinkanlah saya memimpin dengan doa. Memulainya dengan doa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih banyak adik. Oke. Jadi Ibu rasa di sini kalian ini belum terlalu banyak yang sudah mengenal Ibu karena kemarin Ibu itu adalah salah satu guru BK di sekolah kalian, guru baru. Jadi di sini Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Ibu Maria Yosefina Ermen. Ibu adalah guru BK baru di sekolah kalian dan Ibu tamatan dari Universitas Nusa Cendana. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kalian. Baik, Bu. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ricardo Balatirno, biasa disapa Riki, Bu. Oke, baik adik Riki. Halo, salam kenal. Saya, Bu. Baik, saya persilakan. Baik, Ibu, nama saya Ibrahim Hujan, Ibu. Biasa dipanggil Geral, saya dari 12 IPA 3, Ibu. Baik, halo adik Geral, salam kenal. Halo, Ibu. Selanjutnya saya, Ibu. Iya, silakan. Perkenalkan Ibu, nama saya Ardianus Olabaga. Saya dari 12 IPA 1, Ibu. Saya biasa dipanggil Ardi, Ibu. Halo Ardi, salam kenal. Halo Ibu, saya kenal juga. Selanjutnya, Saya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Aryo Siran, biasa disapa Adil. Saya dari kelas 12 bahasa 2. oke. Baik, mungkin ada lagi yang belum berkenalan. Silakan, Baik, Ibu. waktu dan berikan. Baik, perkenalkan nama saya Teresia Opat, biasa dipanggil Isi, saya dari 11 IPS 2. Baik, oke. Itu saja ya adik-adik. Ibu ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan bersama Ibu walaupun dalam kegiatan dalam ruangan virtual. Selain itu, terima kasih juga karena adik-adik sudah mau memperkenalkan diri. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan, mungkin alangkah baiknya kita itu melakukan ice breaking. Ada yang tahu itu ice breaking kok? Coba teman-teman jelaskan dulu. Kami tidak tahu, Ibu. Oh ya, jadi di sini ice breaking itu sebuah permainan atau game ini bertujuan untuk agar adik-adik itu tidak bosan, tidak jenuh mengikuti kegiatan kita selama beberapa waktu ke depan. Nah,
Jadi di sini Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membuat suatu permainan walaupun lewat ruangan virtual. Ada yang bisa kok adik-adik sekalian? Supaya kita tuh tidak jenuh, tidak bosan. Tidak bisa, Ibu. Oh iya, baik. Kalau begitu Ibu saja ya yang akan membuat permainan. Kalau begitu, biar Ibu saja yang akan membuat permainan. Jadi di sini Ibu akan akan memanduk adik-adik. Jadi di sini kalau misalnya Ibu mengatakan pegang telinga, tapi Ibu di sini pegang pipi, maka adik itu harus mendengarkan apa yang Ibu katakan, bukan melihat, tapi di sini adik-adik harus lebih ke mendengarkan. Ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana adik berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan kita. Oke, adik-adik sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke. Pegang rambut. Kalian sudah mengerti? Oke. Baik. Aduh, adik Ardi Ibu. ini kurang. Ada yang kurang mengerti, Ibu. Ya, ada beberapa yang belum mengerti seperti adik Ardi dengan adik Agil. Oke, jadi di sini kita ulang sekali lagi ya. Ini berarti mereka tuh kurang konsentrasi adik-adik. Oke, kalau begitu kita ulang. Pegang telinga. Oke, lagi-lagi adik Ardi itu belum terlalu mengerti ya sepertinya. Halo adik Ardi, bisa mengerti bisa lebih konsentrasi kok. Adik Agil juga mukanya cemberut sekali. Bisa dimengerti? Halo adik-adik. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik, ini yang terakhir sudah. Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah gambar Ibu terlihat jelas di situ? Tidak, Ibu. Halo. Ibu. Gelap, Ibu. Sabar ya adik-adik, mungkin ini ada kesalahan jaringan. Sabar. Baik, Ibu. Apakah sudah bisa melihat saya? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, kalau begitu kita ulang sekali lagi ya adik-adik untuk permainannya. Ini tolong kepada adik Ardi untuk mohon berkonsentrasi karena waktu kita tuh terbatas. Siap, Ibu. Ini ada kendala jaringan sedikit, Ibu. Oke, baik. Pegang mulut. Oke, baik, terima kasih. Karena adik-adik semua sudah berkonsentrasi, maka dari itu sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita. Baik adik-adik, di sini sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu ingin menyepakati waktu dulu bersama adik-adik. Kalau menurut adik-adik, kira-kira berapa lama kita akan melakukan kegiatan kita? Baik, Ibu. Kalau menurut saya ini 30 menit, Ibu. Oke, baik. 30 menit ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju selama 30 menit? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Bagus. Kalau begitu selama 30 menit. Jadi di sini Ibu hanya mengharapkan kalian tuh aktif, mendengarkan, memberi masukan, jika Ibu bertanya kalian menjawab dan saling menghargai. Karena di sini kita tuh saling menghargai, saya menghargai kalian, kalian juga menghargai saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini Ibu ingin bertanya dulu. Apakah di antara kalian ini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Baik, Ibu. Kalau mendengar kata bimbingan kelompok, apakah sudah atau belum? Sudah pernah, Ibu. Sudah pernah mendengarnya, Ibu. Pernah dengar, Ibu. Oke, baik. Jadi kalian di sini hanya pernah mendengar. Baik.
Karena dari kalian belum ada yang mengerti apa itu bimbingan kelompok, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah pemberian suatu informasi tentang suatu materi yang diberikan oleh konselor, yakni Ibu sendiri, kepada konseli, yakni kalian. Jadi, kalian di sini adik-adik, kalian itu adalah seorang konseli. Jadi, karena kita tadi sudah menyepakati waktu, mungkin saya akan meminta adik salah satu dari kalian untuk men-share screen tentang materi kita, karena Ibu di sini tadi Ibu sudah mengirimkan materinya ke grup kita, jadi salah satunya tolong untuk men-share screen. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada adik Teresia Eleopat yang sudah men-share screen kan ini PPT-nya. Jadi di sini materi kita pada hari ini adalah tentang kematangan emosi. Baik, kepada adik share screen bisa dilanjutkan untuk slide yang kedua. Baik. Pengertian kematangan emosi. Jadi di sini kematangan emosi adalah suatu proses di mana individu mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya. Baik adik-adik. Jadi di sini Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira menurut kalian, karena Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu kematangan emosi, jadi kalian sekarang jelaskan menurut kalian apa itu kematangan emosi. Halo adik-adik. Halo Ibu. Halo, adik Geral, apakah bisa menjelaskan menurut adik kematangan emosi itu seperti apa? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan. Baik Ibu, menurut yang saya ketahui kematangan emosi itu di mana seorang individu dapat mengontrol diri dengan baik Ibu, di mana dia dapat mengendalikan emosinya. Gitu, Ibu. Terima kasih. Ibu. Terima kasih kepada ini adik Geral. Baik, jadi apa yang dikatakan oleh adik Geral itu sebenarnya tidak salah, itu sudah benar. Jadi di sini kematangan emosi itu adalah suatu proses di mana seorang individu sudah mampu mengontrol dia punya emosinya. Baik, kalau begitu mungkin bisa dilanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke, adik-adik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Jadi di sini ada perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditujukan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua, pola asuh terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada pola yang sangat bersifat otoriter dan memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oke adik-adik. Jadi di sini Ibu sedikit menjelaskan pada poin yang kedua itu. Jadi di sini perubahan pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh juga terhadap kematangan emosi seorang anak. Jadi di mana kalau misalnya anak itu terlalu dikekang, terlalu tidak bisa dibebaskan, maka dia itu kematangan emosinya kadang tidak akan sempurna. Lain kalau dengan namanya yang dimanja, memang akan mempengaruhi buruk juga kalau yang terlalu dimanja. Jadi di sini sebagai orang tua yang baik harus pandai-pandai mengatur pola hidup seorang anak begitu. Baik, selanjutnya ada perubahan interaksi dengan teman sebaya. Jadi di sini perubahan interaksi dengan teman sebaya, yakni remaja sering membangun interaksi dengan teman sebayanya. Selain itu, yang keempat ada perubahan pandangan luar, misalnya faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu juga bisa dari pandangan luar. Kayak dari sini tuh faktor eksternal. Baik. Yang berikut ada
Di sini sekolah merupakan pendidikan yang diidealkan oleh anak-anak. Jadi di sini para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Karena itu adalah mereka juga selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didik, karena ada peserta didik yang lebih takut kepada guru daripada ke orang tuanya. Sampai di sini bisa mengerti kok adik-adik? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Jadi di sini kita masuk kepada aspek-aspek kematangan emosi. Jadi di sini yang pertama mengetahui mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak harus didahulukan. Misalnya mampu menimbang dengan baik. Contohnya mungkin saya bisa meminta salah satu dari kalian untuk memberikan contoh. Bagaimana yang dimaksud dengan mendahulukan, mana yang harus didahulukan? Itu coba teman-teman jelaskan kepada adik Agil, mungkin bisa dijelaskan. Halo adik Agil, apakah bisa mendengar suara saya? Suara Ibu putus-putus, Ibu. Jaringan saya kurang baik. Oh iya, baik. Kalau begitu mungkin ada dari teman-teman lain yang bisa menjelaskan apa itu mengetahui mana yang harus didahulukan dan Halo, Ibu. Halo. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Ibu, jelas. Jelas, Ibu. Oke, baik. Jadi di sini karena mungkin adik Agil tidak bisa menjelaskan, jadi di sini maksud dari mengetahui mana yang harus didahulukan. Jadi di sini begini, misalnya kamu itu kematangan emosi kamu dikatakan membaik. Misalnya kamu tuh sudah mampu membedakan mana yang harus didahulukan. Misalnya ketika saat kamu sedang dalam kelas, tiba-tiba teman kamu datang mengajak kamu untuk bermain, tetapi kamu sedang mengerjakan tugas. Nah, jadi di sini kamu harus bisa berpikir mana yang harus kamu dahulukan. Pastinya kan mengerjakan tugas. Jika kamu lebih memilih mengerjakan tugas, maka bisa dikatakan bahwa kematangan emosi kamu tuh sudah bagus. Baik, di sini aspek yang kedua yaitu mengetahui tujuan jangka panjang. Diwujudkan dengan kemampuan mengendalikan keinginan atau kebutuhan demi kepentingan yang lebih penting pada masa yang akan datang. Dan yang berikut, menerima tanggung jawab dan menunaikan kewajiban dengan teratur, optimis dalam melakukan tugas dan mampu hidup di bawah aturan tertentu. Baik adik-adik, jadi di sini jika kita mematuhi aturan-aturan dalam dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan tertentu seperti sekolah, maka bisa dikatakan bahwa kita itu punya kematangan emosi yang bagus. Selain itu juga ada menerima kegagalan, misalnya bisa menyikapi kegagalan dengan dewasa dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak menentu guna mencapai sebuah kemakmuran. Serta dengan juga mencurahkan segala potensi guna mencapai tujuan. Selain itu, ada hubungan emosional. Seseorang tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri, tetapi mulai membiarkan perhatiannya pada orang atau pencarian yang serius tentang jati diri serta komunitas sosial. Jadi di sini adik-adik, komunitas sosial itu sangat penting juga. Baik, sekarang kita masuk di yang ke ciri-ciri kematangan emosi. Jadi di sini pertama itu kemampuan memperkaya keterampilan dan memahami potensi-potensi dan keterbatasan-keterbatasannya. Yang kedua, kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan menyalurkan tekanan-tekanan impuls dan emosi dalam bentuk perilaku konstruktif serta dapat mengarahkannya ke tujuan yang positif. Selain itu, kemampuan membangun pola hubungan interdependensi dan mampu memelihara peran-perannya secara fleksibel. Dan yang berikutnya, kemampuan mempertimbangkan dan memulai alternatif-alternatif, konsekuensi-konsekuensi dari perilakunya. Baik, adik-adik sampai di sini apakah sudah mengerti dari ciri-ciri kematangan emosi tadi? Apakah sudah adik-adik sudah mengerti?
Bisa dimengerti, Ibu. Bisa dimengerti, Baik. Ibu. Baik. Sekarang kita masuk di karakteristik kematangan emosi. Yang pertama itu adik-adik ada kematangan emosi. Sorry Ibu ralat sedikit. Jadi di sini karakteristik kematangan emosi itu yang pertama ada dapat menerima diri sendiri. Yang kedua mampu mengontrol emosinya yang diterima lingkungan sosialnya. Kemudian menghargai orang lain. Jadi di sini menghargai orang lain adalah salah satu karakteristik kematangan emosi. Jadi mungkin dari dalam diri kalian ada yang kurang bisa menghargai, jadi tolong tanamkanlah sikap menghargai dalam diri kalian. Selain itu, yang berikut menerima tanggung jawab dan tidak melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Yang berikut tidak pernah merasionalisasi kegagalan. Yang berikutnya lagi mempunyai konsep diri yang jelas. Yang berikut percaya pada diri sendiri. Terus sabar, mempunyai rasa humor, kemudian jujur. Baik adik-adik, sampai sini apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Halo. Sudah Oke. Mengerti, Ibu. Nanti kalau kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya kepada Ibu, Ibu akan siap menjawab. Baik, kita masuk di bagian yang terakhir yaitu cara mencapai kematangan emosi. Oke, jadi di sini cara mencapai kematangan emosi itu yang pertama, berusaha selalu berhubungan hangat dengan orang lain. Kapasitas intimidasi ke arah ingin menyenangkan hati orang lain. Jadi di sini adik-adik cara mencapai kematangan emosi itu berusaha selalu berhubungan hangat dengan orang lain. Jadi kita itu usahakan kita selalu mempunyai hubungan yang baik dengan orang agar kita bisa mencapai kematangan emosi yang baik. Selain itu mempunyai rasa aman emosional. Dan yang ketiga mempunyai perspektif yang realistik. Jadi di sini kita harus mempunyai pandangan yang bagus atau apa yang kita lihat itu sesuai dengan kenyataan. Jangan pokoknya begitulah adik-adik, jangan sampai kita berpikir sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Misalnya di sini adik-adik punya bakat yang terpendam, misalnya adik Esi di sini misalnya bakatnya itu menyanyi. Jadi di sini adik tuh harus bisa meningkatkan atau mengembangkan bakat tersebut. Kemudian di sini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diri. Baik adik-adik, sampai di situ saja materi tentang kematangan emosi pada pagi hari ini. Jadi di sini apakah dari adik-adik sekalian ada yang belum mengerti, atau kalau misalnya adik-adik semua belum ada yang belum mengerti, silakan bertanya, atau mungkinkah dari adik-adik di sini ada yang mempunyai kematangan emosi yang belum bagus, silakan bisa diceritakan kepada Ibu. Mungkin dari adik-adik adakah yang punya keluhan tentang kematangan emosinya yang belum bagus, silakan diceritakan. Mungkin adik Geral. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Ibu. Jadi sedikit mempunyai problem dalam diri atau masalah dalam diri saya, Bu. Jadi sini saya punya emosi yaitu marah, Ibu. Di mana saat teman mengajak saya untuk main gila begitu, Ibu. Nah, saya selalu tanggapi serius, Ibu. Saya selalu tanggap serius dengan marah. Jadi biarpun teman mau serius atau mau ajak main gila, tetap saya marah, Ibu. Apakah itu oke. Baik adik. belum terlalu baik atau bagaimana, Ibu? Oke, baik. Terima kasih karena adik sudah mau menceritakannya. Jadi di sini masalah yang dihadapi adik Geral adalah belum bisa mengontrol emosi dengan baik atau kurangnya kematangan emosi. Jadi di sini seharusnya remaja seusia kalian itu sudah bisa merespon asik atas candaan dari seorang teman atau dari teman sebaya kalian. Seharusnya sekarang kan sekarang adik Geral tuh sudah remaja. Jadi di sini adik harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
Karena kalau adik terus seperti ini, adik akan dijauhi oleh orang-orang lain, oleh orang-orang atau teman-teman adik. Jadi maka dari itu menurut Ibu alangkah baiknya coba untuk selalu berpikir yang ke arah positif, jangan terlalu ke negatif supaya energi-energi negatif dalam dirinya adik itu bisa terbuang dan mulai menyimpan energi-energi yang positif. Oke, itu menurut saya saran dari Ibu selalu berpikir yang ke arah positif. Bagaimana adik? Apakah bisa diterima? Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik karena mengingat waktu kita juga sudah lebih dari 30 menit, maka mungkin mari kita akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan atas diskusi kita pada pagi hari ini. Baik Bu, saya sedikit ada kesimpulan sedikit tentang materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini. Baik Bu, di sini mengajarkan kami semua untuk bisa mengontrol emosi-emosi kami Ibu. Di mana ketika kami emosi, kami harus bisa mengendalikan diri sendiri Ibu. Itulah kesimpulan dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Esi, kesimpulannya yang sangat bagus. Makanya kita melakukan bimbingan kelompok ini, apalagi dengan materi kematangan emosi ini, walaupun bertemu secara virtual, tapi gunanya itu untuk memodifikasi perilaku kita dari yang buruk ke arah yang lebih baik. Baik, karena kesepakatan karena kesepakatan waktunya sudah sedikit lagi mau habis. Jadi di sini Ibu ingin meminta kesepakatan waktu untuk kita bertemu lagi lain kali. Jadi dari kalian maunya kapan? Di hari yang sama Ibu, seperti hari ini dan waktu juga yang sama Ibu. Oke, nanti. Iya Ibu. Nanti kita sesuaikan ya adik-adik kalau misalnya sudah PPKM-nya sudah ini jadi kita bisa bertemu secara offline. Tapi kalau misalnya kita masih seperti ini terus, maka kita akan bertemu secara online dalam ruangan virtual. Baik, terima kasih banyak adik karena sudah hadir dan mau mendengarkan materi dari Ibu. Salah satu dari adik-adik untuk bisa memimpin kita dalam doa penutup. Saya Ibu. Baik, kepada adik Agil, saya persilakan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, izinkanlah saya membawa doa menurut kepercayaan saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan kita keluar dari Zoom sekarang. Salve, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Ibu.